Selamat pagi dan selamat datang di video sidang akhir saya yang berjudul Efektivitas Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Madi. Perkenalkan, nama saya Permadagara Pradanapa, NIM D101116174. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya saya dapat sampai pada tahap ini. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Stefanus Darlian Surya Masuka, STMT, selaku dosen pembimbing utama, Bapak Eko Yulianto, STMT, selaku dosen pembimbing pendamping, Ibu Profesor Dr. Heni Herawati, STMT, selaku dosen penguji utama, dan Ibu Insinyur Azwa Nirmala, MT, selaku dosen penguji pendamping. Pada tugas akhir ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta keluaran. Yang kedua, tinjauan pustaka, memaparkan dasar teori dalam penelitian efektivitas jaringan irigasi daerah irigasi Madi. Yang ketiga, metodologi, memaparkan langkah-langkah penelitian hingga proses pengumpulan data. Yang keempat, hasil dan pembahasan, memaparkan hasil analisis serta pembahasannya. Yang kelima, kesimpulan dan saran, memaparkan kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan dan saran yang bersifat membangun. Berikut peta Kabupaten Bengkayang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2015 menyumbang 31,80% terhadap pendapatan daerah regional bruto. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 31,60% terhadap pendapatan daerah regional bruto. Dari ketiga sektor tersebut, salah satu sektor yang dapat ditingkatkan yaitu sektor pertanian. Karena di Kabupaten Bengkayang terdapat 71 daerah irigasi dengan luasan 10.945 hektar, 6 daerah rawa dengan luas 873,13 hektar. Namun pada daerah irigasi di Kabupaten Bengkayang terdapat berbagai kerusakan. Kondisi jaringan irigasi yang mengalami rusak berat sebesar 1.136 hektar, rusak sedang sebesar 1.422,85 hektar, rusak ringan sebesar 218,90 hektar. Berikut peta lokasi penelitian. Daerah irigasi Madi terletak di lokasi Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, dengan luas kurang lebih 1.120 hektar. Daerah irigasi Madi dimanfaatkan sebagai sumber air baku Perumda Air Minum Tirta Sebalo, irigasi pertanian wilayah Kecamatan Lumar, dan sebagai tempat wisata alam yang biasa disebut Riam Madi. Terdapat beberapa permasalahan di daerah irigasi Madi, yaitu terjadinya sedimentasi di saluran irigasi, tumbuhnya vegetasi di saluran irigasi, serta kerusakan pada dinding saluran yang mengakibatkan keringnya saluran di bagian akhir. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas jaringan irigasi di daerah irigasi Madi dengan mengevaluasi yang pertama, imbangan air. Untuk mengetahui bagaimana kebutuhan air irigasi dapat dilayani oleh ketersediaan air yang ada. Yang kedua, efektivitas saluran irigasi untuk mengetahui kemampuan saluran mengalirkan air untuk melayani kebutuhan air pada petak-petak pelayanan.
Berikut alur penelitian. Yang pertama, pengambilan data. Kedua, analisis evapotranspirasi. Ketiga, analisis debit aliran. Keempat, analisis pola tanam. Kelima, analisis pemberian air irigasi. Keenam, analisis pembagian air irigasi. Ketujuh, analisis kebutuhan air irigasi. Kedelapan, analisis ketersediaan air irigasi. Yang sembilan, analisis imbangan air. Yang kesepuluh, analisis efektivitas. Yang pertama, pengambilan data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang merupakan hasil pengukuran langsung di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari instansi terkait. Berikut skema pengukuran di daerah irigasi Madi pada tugas akhir ini yang diukur di setiap pangkal saluran. Pertama, kami melakukan observasi di bendung daerah irigasi Madi. Dari foto tersebut kita dapat lihat terdapat air melimpas di mercu bendung. Yang kedua, dilakukan pengukuran kecepatan aliran menggunakan alat current meter. Apabila kecepatan aliran tidak terbaca oleh alat, maka digunakan pelampung sebagai pengukur kecepatan aliran. Untuk dimensi penampang saluran, digunakan meteran dan rambu ukur sebagai alat ukur. Dan juga kami melakukan wawancara terhadap petani di daerah irigasi Madi untuk mendapatkan pola tanam dan masa penyiapan lahan di daerah irigasi Madi. Berikut skema jaringan irigasi existing. Jika kita lihat sebelumnya, berikut gambar skema bangunan irigasi di daerah irigasi Madi. Di situ terjadi beberapa permasalahan. Pada saluran subsekunder 1 terdapat vegetasi yang tumbuh di saluran irigasi dan saluran yang rusak. Ini saluran yang rusak yang mengakibatkan tidak ada air yang sampai di saluran tersebut. Selanjutnya di saluran subsekunder kedua. Pada daerah saluran subsekunder 2 ini, lahan pertanian sudah tidak ada, yaitu dijadikan perkebunan sawit. Sehingga tidak ada aliran yang melewati saluran tersebut. Dan pada saluran bagian akhir mengalami kekurangan air. Itulah sebabnya skema jaringan sebelumnya tidak menyantumkan semua saluran irigasi. Hasil pengambilan data primer, kecepatan aliran menggunakan parameter, kecepatan aliran menggunakan pelampung, dimensi penampang saluran, dan dimensi penampang basa saluran. Berikut selanjutnya yaitu hasil pengumpulan data sekunder. Untuk jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan saya dapat di Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1. Untuk data klimatologi seperti suhu udara, kelembapan nisbi, penyinaran matahari, dan kecepatan angin saya dapat di Badan Pusat Statistik. Selanjutnya analisis evapotranspirasi. Analisis ini dibuat per setengah bulanan untuk tiap tahunnya dengan menggunakan metode Penman modifikasi FAO. Berikut hasil analisisnya. Analisis debit aliran. Analisis debit aliran dilakukan di pangkal saluran
Berikut hasil-hasilnya. Rumus umum Q sama dengan V kali A. Pada analisis tebing aliran tidak dilakukan pengukuran di hulu sungai. Sehingga analisis tebing aliran tidak dapat digunakan untuk analisis imbangan air, tetapi dapat sebagai acuan untuk melihat apakah debit ketersediaan air irigasi masih ada melimpas, mercu, atau tidak. Berikut analisis pola tanam, analisis pemberian air, dan analisis pembagian air. Analisis pola tanam berdasarkan hasil wawancara, pola tanam yang digunakan yaitu padi-padi dengan masa penyiapan lahan pada bulan Mei di setengah bulanan pertama dan pada bulan November di setengah bulanan pertama. Untuk padi yang digunakan merupakan padi dengan varietas unggul, sehingga koefisien tanamannya sebagai berikut. Untuk analisis pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan tanaman existing yang harus disesuaikan dengan tahap pertumbuhan padi. Pada setengah bulanan pertama, di situ dianggap sebagai kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Pada setengah bulanan tersebut, padi berada pada tahap pengolahan lahan dan persemaian, sehingga kebutuhan air pada saat itu disebut kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Pada setengah bulanan kedua, di situ terjadi transplantasi, yaitu pemindahan dari tempat persemaian ke sawah. Di situ mulai dibutuhkannya air, sehingga di situ pada setengah bulanan kedua dihitung sebagai kebutuhan air irigasi. Untuk setengah bulanan ketiga dan keempat, di situ terjadi pemupukan pertama, sehingga tetap ada pemberian air irigasi, sehingga dihitung sebagai kebutuhan air irigasi. Sedangkan ke setengah bulanan kelima dan keenam merupakan pemupukan kedua. Sama dengan pemupukan pertama, sama-sama diberikan air irigasi, cuma volumenya semakin berkurang. Tapi tetap pada setengah bulanan kelima dan setengah bulanan keenam dihitung sebagai kebutuhan air irigasi. Pada setengah bulanan ketujuh terjadi penghentian pemberian air karena sudah masuk masa panen. Pada analisis pembagian air dihitung dengan 3 golongan, sehingga untuk kebutuhan air irigasi koefisien tanaman adalah sebagai berikut. Analisis kebutuhan air irigasi terbagi menjadi 2. Analisis kebutuhan bersih air di sawah (NFR) dan analisis kebutuhan bersih air di pintu pengambilan atau DR. Untuk kebutuhan bersih air di sawah NFR dilakukan simulasi untuk setiap setengah bulanan, sehingga terdapat 24 simulasi. Hasil dari perhitungan kebutuhan air irigasi akan diambil nilai maksimum dari setiap simulasi, dipilih yang paling maksimum untuk setiap setengah bulanan. Setelah nilai maksimum didapatkan, maka diambil nilai NFR maksimum yang terkecil. Itu didapat NFR maksimum yang terkecil yaitu 5,481 mm per hari atau 0,634 liter detik per hektar. Nilai ini didapat dari simulasi tanam pada bulan Mei awal, setengah bulanan pertama, dan mulai tanam kedua pada setengah bulanan pertama bulan November. Selanjutnya nilai NFR ini digunakan untuk perhitungan selanjutnya, yaitu kebutuhan bersih di pintu pengambilan.
Di daerah irigasi Madi terdapat pintu pengambilan kiri dan pintu pengambilan kanan, sehingga perhitungan dibagi menjadi dua. Hasilnya ialah sebagai berikut. Analisis ketersediaan air irigasi. Ketersediaan air irigasi menggunakan metode MOP sama dengan analisis evapotranspirasi dibuat per setengah bulanan. Berikut hasilnya. Hasil ini selanjutnya akan dilakukan untuk perhitungan debit andalan 80%, yaitu untuk irigasi. Analisis debit andalan 80% menggunakan metode Weibull. Analisis imbangan air. Analisis imbangan air dilakukan pada pintu pengambilan kiri dan pintu pengambilan kanan. Untuk nilai-nilainya debit kebutuhan, yaitu hasil perhitungan sebelumnya, sedangkan debit ketersediaan air ini diambil dari debit andalan 80%. Di sini perhitungan tidak dilakukan kalibrasi untuk debit ketersediaan karena tidak ada pengukuran di hulu sungai. Dapat dilihat hasilnya imbangan air pada pintu pengambilan kiri mengalami surplus air, dan ini adalah hasil untuk pintu pengambilan kanan juga mengalami surplus air. Analisis efektivitas. Analisis efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan debit rencana saluran irigasi per debit kapasitas saluran irigasi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Nilai-nilai tersebut jauh dari angka 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa saluran irigasi di daerah irigasi Madi tidak efektif. Berdasarkan analisis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. 1. Imbangan air, ketersediaan air di daerah irigasi Madi di setiap setengah bulannya mencukupi untuk melayani kebutuhan air irigasi karena mengalami surplus air. Dan 2, berdasarkan nilai NFR maksimum terkecil, yaitu sebesar 5,481 mm per hari atau 0,634 liter per detik yang didapat dari pola tanam padi-padi dengan mulai tanam pertama pada setengah bulanan pertama bulan Mei dan mulai tanam kedua pada setengah bulanan pertama bulan November, maka pola tanam dan mulai tanam pada daerah irigasi Madi yang merupakan hasil wawancara dengan petani efektif. Ketiga, saluran-saluran yang ada di daerah irigasi Madi sebagian besar tidak efektif karena nilai efektivitas di bawah 1, yang berarti pembangunan dimensi saluran tidak disesuaikan atau lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air irigasi. Saran: diperlukan analisis alokasi air sehingga dapat diketahui dengan pasti besarnya debit yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan keperluan lainnya. 2. Diperlukan perluasan areal fungsional sehingga saluran dapat digunakan secara optimum. Yang 3. Diperlukan keterlibatan dinas terkait dalam memperhatikan operasional dan pemeliharaan, serta melakukan review dan rehabilitasi terhadap kerusakan-kerusakan parah yang terjadi di jaringan irigasi. Yang keempat, diperlukan sistem pemeliharaan yang sifatnya rutinitas oleh petani, sehingga saluran dapat mengalirkan air dengan baik, tidak terjadi sedimentasi, dan saluran dapat bertahan lama. Sekian penjelasan tugas akhir saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pada penyampaian atau kesalahan berbicara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.